Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan ya dengan pertemuan yang berikutnya, yaitu mengenai bab yang pertemuan yang keempat ya. Ini adalah mengenai precipitation titration. Jadi titrasi, presipitasi atau titrasi pengendapan. Nah, pada titrasi pengendapan ini yang paling penting adalah bahwa sesuai dengan namanya, berarti ini digunakan untuk reaksi-reaksi yang nantinya akan membentuk endapan. Jadi reaksi-reaksi yang nanti produknya itu berupa endapan. Nah, karena ini terkait dengan endapan, berarti reaksi-reaksi yang umum digunakan adalah reaksi-reaksi yang nantinya seperti ion-ion ya, ion-ion tertentu yang nantinya dia akan ketika bertemu dengan ion yang lainnya, positif dan negatif, itu akan membentuk endapan. Nah, yang paling sering digunakan di dalam reaksi presipitasi itu adalah eh, ion-ion dari golongan halida, ya. Jadi ion-ion dari golongan halida atau golongan X-min, golongan X-min. Jadi apa saja yang ada di X-min itu ada Cl-min, ada Br-min, dan ada I-min dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk misalkan satu sampel yang mengandung salah satu ion ini. Jadi, misalkan larutan atau air yang mengandung klorida, bromida, atau iodida. Nah, kemudian nanti untuk analisanya, itu biasanya yang paling sering digunakan adalah dengan penambahan ion Ag+, ya. Jadi penambahan ion Ag+. Nah, Ag+ ini dengan X-min itu reaksi yang paling umum, dia nanti akan membentuk AgX dan dia sangat-sangat mudah mengendap, gitu ya. Sangat mudah mengendap. Nah, kenapa ini sangat mudah mengendap? Bisa dilihat dari harga hasil kali kelarutan atau KSP-nya ya. Dari KSP, dari AgX atau AgCl, ini rata-rata adalah sekitar 10 pangkat minus 5, ya, 10 pangkat minus 5 molar. Artinya apa? Ketika nanti Anda memiliki larutan, ya, Anda memiliki larutan yang isinya di sini misalkan ada Ag+, ya, dan ada Cl-min, gitu, maka yang berupa larutan atau Ag+ dan Cl- yang terlarut, Ag+ yang terlarut dan Cl- yang terlarut, itu ya yang terlarut itu hanyalah sebesar 10 pangkat minus 5 molar. Ya. Jadi ion Ag+ yang terlarut maksimal adalah 10 minus 5 M, ion Cl- yang terlarut juga maksimal 10 pangkat minus 5 M. Itu ya. Nah, KSP dari keduanya itu harganya adalah 10 pangkat minus 10, karena merupakan hasil kali kelarutan dari ion Ag+ dan Cl-. Jelas ya? Artinya apa? Jika ada ion atau jika ada konsentrasi Ag+ Cl- yang harganya lebih besar dari 10 minus 5, sedikit lebih besar dari 10 minus 5, maka otomatis ya, yang lebih besar tersebut itu langsung akan membentuk endapan. Jadi dia langsung akan mengendap di sini, di bawah sini. Sebagai apa? Sebagai AgCl. Jelas ya? Jadi kalau ada ion yang ada di dalam air, Cl misalkan, kemudian ada ditambah dengan Ag+, dengan jumlah tertentu, maka ion yang mempertahankan dirinya dalam bentuk larutan, terlarut, itu hanyalah sebesar ini. Lebih besar sedikit dari 10 minus 5, maka dia langsung mengendap. Gitu. Ya. Nah, artinya bahwa metode dari reaksi pengendapan ini hampir bisa dikatakan 100% berhasil. Karena begitu mudahnya penambahan Ag+ ke dalam Cl- atau X- secara umum itu bisa membentuk endapan. Ya, artinya nanti kalau ini digunakan di dalam metode analisa, kebanyakan dari argitometri ini adalah hasil yang sangat akurat karena dia
yang bertahan dalam bentuk ion di dalam larutan itu hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Tuh, tuh. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, demikian juga untuk yang lain, ada BaSO4 dan seterusnya. Jadi intinya adalah ini digunakan untuk reaksi-reaksi yang nantinya ketika dua buah ion positif dan negatif bertemu, maka dia akan membentuk suatu endapan. Secara umum seperti itu. Oke, secara cepat saya akan langsung ke contoh saja ya. Jadi seperti pada titrasi apa namanya kemarin sebelum ini adalah titrasi asidi dan alkalimetri. Ya, saya akan langsung cepat. Nanti akan saya contohkan di bagian seterusnya ya. Pada bagian oke, yang ini saya contohkan. Pada sebelumnya kemarin sudah dibahas ya, kita sudah membahas bahwa ketika kita mempelajari tentang titrasi yang konvensional terutama ya atau yang klasik, maka nanti digunakan untuk dua hal ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui kurva titrasi, maaf. Yang pertama adalah untuk mengetahui atau membuat kurva titrasi. Dan yang kedua adalah untuk menentukan kadar atau konsentrasi, ya, atau konsentrasi. Nah, hampir semuanya seperti itu. Jadi kalau untuk menghitung kadar atau untuk menggunakan untuk membuat kurva titrasi. Nah, kemarin pada asidi alkalimetri kita sudah mempelajari pembuatan kurva titrasi ya, di mana terdiri dari dua sumbu koordinat, di mana sumbu Y-nya itu untuk yang asidi alkalimetri kemarin di sini adalah pH atau pOH, dan di sini adalah volume titran. Gitu ya. Nah, karena ini titrasinya itu adalah titrasi untuk pengendapan, ya titrasi untuk pengendapan, dan dalam kasus ini kita bekerja pada argentometri, yaitu penambahan Ag+ ke dalam larutan yang mengandung Cl-, gitu ya, argentometri, Ag+ dalam Cl-, maka kita nanti kurva titrasinya bukan lagi di sumbu Y-nya itu adalah pH, gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari ya bahwa titrasinya itu kalau di asam basa maka yang di sini adalah yang kuat gitu ya, yang di sini adalah untuk yang lemah. Lalu bagaimana untuk kurva titrasi untuk argentometri? Biasanya di bulat di sini itu adalah Ag+, ya, seringnya seperti itu. Dan larutan yang dititrasi sebagai analit yaitu adalah larutan yang mengandung Cl-, gitu ya, Cl-. Nah, sehingga seperti pada pembuatan asidi alkalimetri kemarin, kurva titrasi, itu yang di sini, yang disembunyinya, itu dirujuk pada larutan atau sifat dari larutan yang di sini. Ya, sifat larutan yang di sini. Nah, karena di sini yang mengandung pertama kali itu adalah Cl-, jadi yang pertama kali terkandung di dalam larutan ini adalah Cl-, berarti nanti yang Anda buat, ya, yang Anda buat di sini adalah konsentrasinya Cl. Nah, untuk kurva titrasi kemarin P ini melambangkan apa? Minus log, gitu ya, minus log konsentrasi H+. Berarti kalau di sini dinyatakan dalam Cl, berarti dia sebenarnya merujuk pada konsentrasi Cl- di sini, dan kalau untuk kurva titrasi kemarin harus ditambahkan dengan minus log, ya, sehingga minus log itu adalah P ini. Dan kalau untuk konsentrasi Cl, berarti minus log-nya itu disebut dengan PCl, ya, PCl. Oke, dan di sini adalah volume titran. Apa yang digunakan titrannya? Ini, ya, Ag+. Berarti di sini adalah volume Ag+. Oke. Nah, sama seperti pada asidi alkalimetri kemarin, untuk membuat kurva titrasi, maka sebaiknya setidaknya Anda menentukan 5 titik, ya, menentukan 5 titik. 5 titik itu yang di awal adalah yang pertama itu adalah awal sebelum titrasi,
Berarti sebelum titrasi itu isinya hanya Cl- ya, isinya hanya Cl- ini. Nggak ada lagi yang lain karena Ag+-nya belum ditetesi. Nah, jika ada soal seperti ini, pertama adalah di sini ada 50 ml Cl- ya, NaCl. Ini kan 50 ml NaCl dengan konsentrasi awalnya 0,1. Konsentrasi awalnya 0,1 molar. Ini. Berarti ini Anda rubah dulu ya. Anda rubah dalam bentuk mol atau milimol. Berarti kalau 50 mili 0,1 molar berarti dia nanti ada 5 milimol ya, 5 milimol di awalnya itu. Oke. Dan Anda juga perlu di sini ditambahkan data mengenai KSP. KSP AgCl adalah 10 pangkat minus 10. Jadi ini maksudnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 10 gitu ya. Maksudnya ini. Bukan 10-nya itu bukan 10, bukan. Tapi 1 kali 10 pangkat minus 10. Oke. Nah, kemudian dititerasi dengan AgNO3 sebesar 0,1 molar. Jadi dititerasi AgNO3 atau Ag+ sebesar 0,1 molar. Nah, di awal titerasi, sebelum ada Ag+ yang ada hanyalah Cl-, berarti konsentrasi Cl- itu sama dengan konsentrasi Ag+. Kenapa? Karena AgCl ini kan kalau di larutan dia akan terurai seperti ini ya. Ag+ menjadi Cl-. Nah, selama dia masih di bawah dari ini, harga KSP-nya, maka nanti akan seperti ini. Nah, jadi molnya AgCl itu akan menghasilkan mol yang sama dengan Ag+ dan mol yang sama dengan Cl-. Nah, sehingga di awal isinya apa? Isinya kan ini, hanya ini kan, belum ada Ag+-nya ya. Jadi di awal belum terbentuk ini. Karena Ag+-nya belum masuk. Jadi di awal itu hanya ada Cl-. Gitu ya. Di awal hanya ada Cl-. Sebesar berapa? Ya sebesar ini tadi. Kan di awalnya ada 50 ml dengan 0,1 molar. Ya. Berarti 5 milimol ini. Atau 0,1 molar ini konsentrasinya. Berarti di awal ya sudah itu 0,1 molar ini. Yang berarti PCl-nya adalah minus log kali konsentrasi Cl- kan? Atau minus log 0,1. Minus log 0,1 itu sama dengan 1. Berarti pada awal sebelum titrasi, PCl-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, PCl-nya adalah 1. Kali-kali di sini. Di awal. Di awal sebelum titrasi, PCl-nya 1. Oke. Kemudian, kita harus menentukan terlebih dahulu, kira-kira ini nanti dibutuhkan volume berapa mililiter Ag+ untuk dia titik ekivalennya. Maka Anda bisa menghitungnya, pada titik ekivalen nanti dibutuhkan volume Ag+ sebanyak berapa. Ini pakai persamaan mV1 sama dengan M2V2. Ya. M1-nya misalkan punyanya NaCl, berarti 0,1, V1-nya 50, M2-nya punyanya AgNO3 0,1, berarti V2-nya adalah sama 50. Artinya apa? Nanti akan dibutuhkan Ag+ sebanyak 50 ml pada titik ekivalennya. Oke? Nah, artinya nanti untuk T sama dengan 1, T sama dengan 1 itu kan titik ekivalen ya, itu adalah ketika penambahan Ag+-nya itu 50 ml. Artinya untuk titik yang sebelum ekivalen, Anda boleh membuat di sembarang volume. Ya, di sini dicontohkan volume yang digunakan adalah sebelum ekivalen ya pada T kurang dari 1, yaitu ketika penambahan Ag+ 10 ml. 10 ml. Nah, berarti volume totalnya yang ada adalah 50 di awal ini tadi, 50 yang di awal ini tadi, ya, ditambah dengan 10 ini. Berarti 60 ml volume total di dalam Erlenmeyer. Oke.
Nah, lalu gimana cara menghitungnya? Sama seperti kemarin itu, ada pakai reaksi dulu, Ag plus tambah Cl min menjadi AgCl. Jadi kan, di awal Cl-nya adalah 5 molar, ini 5 milimol, ini. Kemudian ditambahkan Ag plus sebanyak 10 mili. Ag plus 10 mili. Konsentrasinya 0,1. Ya. Konsentrasinya 0,1 molar sebanyak 10 mili, berarti milimolnya adalah 1. Nih. Berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah 1, ini 1, ya, ini 1. Nah, ini habis, sisanya 4. 4 milimol. Oke, 4 milimol. Berarti konsentrasi Cl-nya berapa yang tersisa? 4 milimol per volume totalnya 60. Ya, 4 per 60 itu adalah 0,067. Berarti PCl-nya atau minus log 0,067, ya kan? Minus log Cl-nya 0,067 adalah sekitar 1,17. Oke, ini kita simpan. Jadi kita simpan ada berapa sudah? Ini ada V0, ini ada V10, ya. Ada V penambahan Ag10. Oke. Nah, lalu berikutnya, ini 2 titik ya. Berikutnya adalah titik yang ketiga adalah sesaat sebelum ekivalen, ya, sesaat sebelum ekivalen. Jadi yang ketiga itu adalah masih T kurang dari 1 tetapi sesaat, ya, sebelum TE. Nah, contohnya adalah ditambahkan AgNO3 sebesar 49,9. Tadi kan sudah dihitung ya, dia nanti akan titik ekivalennya itu membutuhkan 50 ml. 49,9 ml, Ag plusnya tadi adalah 0,1 M. Berarti Ag plus Cl min awal 5 milimol, ya, Ag-nya 49,99. Ini kan? Ini 0,1. Berarti yang bereaksi 4,99, 4,99, sisanya 0,01. Volume totalnya berapa? Volume totalnya adalah 50 tambah 49,9. Berarti 99,9 ml. Nah, konsentrasinya Cl min adalah 0,0199,9. Oke, itu dihitung sekitar 1/10 pangkat minus 4 kurang lebih. Ya, berarti PCl-nya, min log Cl-nya, min log 10 min 4 sama dengan 4. Oke, 4 ini adalah ketika VAG plus-nya 49,9. Jelas ya? Nah, berikutnya, yang keempat adalah saat titik ekivalen, yaitu V. Ag plus-nya 50 ml. Berarti V totalnya adalah 50 tambah 50, 100 ml. Ya. Ini 0,1 M, berarti 5 milimol. Oke. Berarti reaksinya seperti ini. Ya, Ag plus-nya 5 awal, Cl-nya awal 5, ini yang ditambahkan 5, berarti habis semuanya akan membentuk AgCl. Nah, kalau semuanya membentuk AgCl pas pada saat titik ekivalen, maka semuanya adalah mengendap. Oke? Dan yang tersisa sebagai ion itu adalah berdasarkan hasil kali kelarutannya itu. Ya. Jadi pada saat titik ekivalen, maka hitungannya untuk mencari berapa konsentrasi Ag plus dan Cl-nya adalah ketika dia sudah mengendap semuanya, maka Anda membuat reaksi yang sebaliknya, yaitu akan terion menjadi Ag plus dan Cl-.
dan itu bisa dihitung dari KSP-nya, hasil kali kelarutan. Ya, jadi semua yang terbentuk endapan itu pasti nanti akan menyisakan sejumlah ion Ag+ dan Cl- di dalam larutan dari berdasarkan hitungan KSP ini. Nah, jika misalkan di sini konsentrasinya adalah X, maka ini nanti juga akan menghasilkan X. Gitu kan? Nah, hasil kali konsentrasi dari kali konsentrasi KSP-nya itu adalah konsentrasi Ag+ kali Cl- di dalam larutan, yaitu X kali X. KSP-nya Anda tahu dari datanya tadi adalah 10 pangkat min 10, berarti X-nya adalah akar, ini kan X kuadrat ya, 10 min 10, artinya 10 min 5. Berarti baik Ag+ maupun Cl-nya adalah 10 min 5. Karena yang diperlukan hanya konsentrasi Cl-, berarti Anda sudah tahu konsentrasi Cl-nya adalah 10 min 5 dari sini tadi. Ya, dari hitungan KSP ini tadi. Oke? Nah, berarti BCl-nya atau minus log-nya adalah 10 min 5, yaitu 5. Ini adalah pada saat titik ekivalen. Jelas ya? Nah, lalu titik yang kelima, pada saat lewat dari ekivalen, bagaimana? Nah, ini sudah membentuk endapan. Jadi misalkan yang kelima ini ya, yang kelima di sini, T-nya lebih dari 1, yaitu setelah ekivalen. Misalnya, volume Ag+ yang ditambahkan adalah 60 mili. Berarti V totalnya itu adalah berapa? 50 tambah 60, berarti 110 ml. 110 ml. Pada saat itu, yang tersisa adalah hanya Ag+-nya. Betul kan? Ag+- tersisa 1 mol. Jadi Ag+ yang ditambahkan, Cl- awal adalah 5, Ag+-nya adalah, ini kan 0,1, 60, berarti kan 6. Berarti ini 5 yang bereaksi, sisanya adalah 1. Ya, sisanya adalah 1. Lalu bagaimana untuk menghitung konsentrasi Cl-nya? Konsentrasi Cl-nya bisa dihitung dari ini, KSP. Nah, ini 1 milimol. Berarti konsentrasi Ag-nya berapa? Konsentrasi Ag+, ini kan 1 milimol kan? Konsentrasi Ag+ itu adalah 1 milimol ini dibagi dengan volume totalnya, 110. Ya, konsentrasinya 1 dibagi 110. Itu adalah konsentrasi Ag+. Misalnya sekitar 0,009. Nah, 0,009. 0,009. Lalu berapa konsentrasi Cl-nya? Karena di sini sudah lewat dari titik ekivalen yang berarti sudah terbentuk endapan, berarti Anda ngitungnya ya berdasarkan KSP itu. Ya. Jadi Ag, Cl, dia kan sudah terbentuk endapan kan? Dia akan terbentuk Ag+, Cl-. Ag plus-nya konsentrasinya ini 0,009. Cl-nya nggak tahu, X gitu ya. Nah, ini Anda hitung dari KSP. Ya, dari KSP-nya. KSP-nya berapa? Ya, KSP-nya nanti ini kali ini. Ya, KSP-nya adalah berapa? 10 pin 10. Harganya ini adalah konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Gitu kan? Nah, konsentrasi Ag plus-nya adalah 0,009, berarti konsentrasi Cl-nya adalah X. Gitu. Berapa ketemunya? Saya lanjutkan di bawah ya. Titiknya. Nah, ini dia. Oh, enggak, ini langsung dihitung. Saya balik ke sini aja. Jadi tak
lanjutkan di sini ya. Saya lanjutkan ke sini. Berarti X-nya atau konsentrasi Cl-nya adalah 10 min 10 dibagi 0,009. Itu ya. Berapa ini? Nanti Anda hitung sendiri ya. Kurang berapa. Nah, kemudian inilah konsentrasi X-nya atau konsentrasi Cl-min-nya. Nah, nanti PCl-nya Anda hitung dari minus log itu. Jawabannya sebenarnya di sini. Nih. Oh, ini sudah ada hitungannya ya. Oh, ini. Oke. Ini ya. Jadi, ini konsentrasi Ag plusnya. Anda bisa menghitung berdasarkan PAG-nya terlebih dahulu, atau Anda bisa menghitung berdasarkan Cl-nya. Jadi seperti yang saya buat tadi itu, Ag plus kan, berarti KSP sama dengan konsentrasi Ag plus, konsentrasi Cl min. KSP-nya 10 min 10, Ag plusnya 0,09 atau 9 kali 10 pangkat min 3 kali X konsentrasi Cl. Berarti X-nya adalah ini tadi itu ya. Anda hitung sendiri nanti ya. 10 min 10 dibagi 9, 10 min 3. Berarti 1/9, 10 min 7. Gitu ya. Atau sama dengan 0,1, 10 minus 7. Atau 1,1, 10 min 8. Sehingga PCl adalah minus log 1,1, 10 min 8. Atau 8 kurangi minus log 1,1. Ya, ini sekitar, ini berarti ini ya, 7,96. Oke, sama. Ini adalah setelah ekivalen. Berarti Anda nanti buat tadi, ya, ini volume Ag plus, mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 8. Oke, Anda lihat tadi berapa aja pada saat pertama kali, ya, tadi di depan. Pada saat pertama kali, sebelum di ini, V1, dia, V0, dia 1. Kemudian 10 mili, 1,17. Nah, itu yang ada gambar di sini. Itu ya. Pada saat 0, dia 1. Pada 10, 1,17. Ini di sini. 1,17. Kemudian pada saat tambah 49,9, dia 4. Kemudian ekuivalennya 5. Gitu ya. Ekuivalennya 5. Oke. Kemudian yang terakhir 7,96. Berarti pada saat 49,9 di sini, dia tadi berapa? 4,7 ya? 4,7. Lihat. Oh, 4. 4 ya. 4. Oke, 4. Berarti di sini 2, 3, 4. Kemudian pada saat 50, dia 5. Dan pada saat 60, ini 7,96 atau 8. Inilah sekitar ini. Nah, ini. Berarti ini Anda gabungkan gambarnya kayak gini. Oke. Gitu ya.
adalah kurva titrasi. Paham ya? Oke, itu yang pertama adalah kurva titrasi. Kemudian yang kedua, pemanfaatan yang kedua itu adalah untuk menghitung kadar, ya. Nah, di dalam menentukan kadar pada argentometri, untuk titik akhirnya itu dia ada yang memerlukan indikator ya kan untuk setiap kali titik akhir supaya bisa kelihatan dia perlu indikator. Kalau di dalam asam basa kemarin ada PP, phenolphthalein, ada bromthymol blue, ada methyl orange, dan seterusnya. Nah, untuk yang endpoint atau titik akhir pada titrasi argentometri itu ada 3 metode, ada 4 ya sebenarnya, yaitu metode chemical, ada 3, kemudian metode satunya adalah metode sensor. Nah, yang kita gunakan di sini adalah metode ini, chemical ini. Ada 3 metode, yaitu metode Moore, metode Vajans, dan metode Volhard. Nah, apa perbedaannya masing-masing? Untuk dua ini, untuk dua yang awal ini, 1 dan 2, metode ini adalah metode titrasi langsung. Ya. Ini adalah titrasi langsung. Dan yang ini itu adalah titrasi balik atau back titration, titrasi balik. Nah, apa maksudnya? Kalau titrasi langsung, itu sampelnya, jadi dua yang awal ini ya, titrasi langsung, itu langsung dititrasi oleh Ag+. Jadi ini ada larutan yang mengandung Cl-min, kemudian ditambah dengan indikator yang sesuai, gitu ya. Kemudian ID-nya dalam buretnya itu adalah larutan Ag+. Ini yang dimaksud dengan titrasi langsung. Ya. Kalau untuk yang titrasi balik, itu dia titrasi yang tidak langsung. Maksudnya gimana? Jadi begini, Anda punya larutan yang mengandung Cl-min, gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan Ag+ berlebih, ekses, ya, ekses berlebih. Jadi seharusnya misalkan berlebih itu maksudnya seharusnya dia dibutuhkan hanya 10 mili, tapi dia tambahkan sampai 20 mili, gitu ya. Tambahkan sampai 20 mili. Nah, kemudian maka ketika Ag+ berlebih, berarti di dalam larutannya ini nanti itu kan di sini isinya adalah AgCl, ya, Ag yang sudah bereaksi dengan Cl, dan ada satu lagi adalah Ag+ yang berlebih tadi itu, yang ekses itu kan. Nah, ini yang kemudian justru dititrasi kelebihan Ag+ ini. Dititrasi oleh tiosianat, gitu ya. Dititrasi oleh tiosianat. Nah, nanti ini akan habis bereaksi, baru kemudian di sini tadi ditambahkan dengan indikator Fe3+. Nanti akan kita jelaskan masing-masing. Oke, baik. Yang pertama adalah metode Moore. Metode Moore itu paling sederhana. Jadi isinya hanya ini, ya. Jadi ketika Ag titrasi, Anda hanya membutuhkan larutan Ag+ di sini, kemudian di sininya adalah larutan Cl-min yang ditambahkan indikatornya itu berupa ion CrO4 2-min gitu. Pada saat Cl-min ini masih ada teteskan Ag+, maka setiap kali Ag+ menetes itu langsung akan bereaksi dengan Cl-min membentuk AgCl. Gitu ya. Dia diam, yang ini nggak apa-apain. Selama Cl-min ada, maka Ag+ ini akan bereaksi dengan Cl-min. Hingga suatu saat jika Cl-min-nya habis, maka Ag+ yang Anda teteskan itu akan bereaksi dengan CrO4 ini. Pada saat dia bereaksi dengan AgCrO4 ini, maka dia akan membentuk Ag2CrO4. Dan ini endapannya itu akan memberikan warna merah oranye, ya, merah oranye. Jadi begitu Anda melihat ada endapan yang berwarna orange, berarti itu sudah selesai titrasinya, sudah titik akhir. Berarti Anda harus menghentikan titrasinya karena Cl-nya sudah habis. Oke, paham ya? Nah, hampir sama dengan itu,
hampir sama dengan metode Moore, ini Moore ya, ini ya, metode Moore. Metode Fajans itu juga seperti itu, hanya yang digunakan sebagai indikator itu adalah zat yang bisa berpendar, ya, zat yang bisa berpendar. Zat yang digunakan itu adalah DCF, ini DCF, yang merupakan singkatan dari dichlorofluorescein, ya. Jadi ketika nanti dia bereaksi Ag plus-nya dengan indikator, atau di lingkungan indikatornya itu kebanyakan ion positif, maka dia nanti akan berinteraksi dan berpendar, berfluoresensi, gitu ya. Dan dia juga membentuk fluoresensi yang berwarna jingga merah, sama, hampir sama. Tapi dia berfluoresensi. Jadi sama, ketika ini ada Ag+, ya, Ag+, kemudian CLB-nya di sini, ya, CLB-nya di sini, dan kemudian ditambah dengan indikator DCF ini. Nah, selama CLB-nya ini masih ada, berarti di lingkungan DCF ini kebanyakan adalah ion-ion minus, Cl minus yang dominan. Ya, ketika ionnya Cl minus yang walaupun ada Ag+, tapi Ag plus-nya kan sedikit. Ketika Cl min yang dominan, maka dia tidak akan berpendar. Tapi begitu nanti Anda teteskan dan Cl-nya itu habis bereaksi dengan Ag+, membentuk AgCl, maka begitu Anda teteskan lagi, lingkungan DCF itu sekarang lebih dominan Ag+-nya. Ya, Cl-nya sedikit karena sudah mengendap dengan AgCl. Nah, ketika lingkungan yang dominan ini adalah positif ini, maka DCF ini nanti yang akan berpendar atau berfluoresensi menjadi warna yang ya pendaran itu. Jadi warnanya agak merah jingga. Nah, dari yang tidak berwarna kemudian menjadi warna fluoresensi, maka itu menunjukkan bahwa Cl-nya sudah habis. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke. Nah, metode yang berikutnya itu adalah metode titrasi balik, yaitu menggunakan ini tadi, apa namanya, metode Volhard, ya, metode Volhard. Jadi seperti tadi di awal sudah saya sebutkan, yang pertama itu ada Cl min, larutan Cl min, dia ditambahkannya bukan dititrasi dengan Ag+, bukan, tetapi ditambahkan Ag+ yang berlebih, ekses, berlebih. Jadi ketika Ag+ berlebih, maka sebagian Ag+ ini akan bereaksi dengan Cl min menjadi AgCl, gitu kan? Dan sebagian lagi adalah Ag+-nya sisa. Ya kan? Ag+-nya sisa. Nah, Ag+ sisa ini sekarang yang berada di sini dominan. Berarti sekarang yang dominan di sini adalah Ag+-nya. Yang lainnya AgCl yang sudah mengendap di sini, AgCl. Dan ini tidak berdampak apapun. Nah, Ag+ yang berlebih ini itulah yang nanti dititrasi, ya, dititrasi dengan ion tiosianat atau CNS- atau SCN-. Ada yang CNS- atau SCN-, sama aja. Itu adalah tiosianat. Nah, ion ini nanti Ag+ ini, ya, di sini sebelum dititrasi dengan CNS- itu ditambahkan dengan indikator, ya, indikator. Indikatornya adalah Fe3+. Indikatornya adalah Fe3+. Nah, selama ada Ag+ di sini, maka CNS- ini akan bereaksi dengan Ag+ untuk membentuk AgCNS atau AgSCN. Sama aja. Sehingga nanti kalau Ag+-nya habis, maka CNS- yang Anda teteskan itu nanti akan segera bereaksi dengan Fe3+ untuk membentuk kompleks FeCN2+. Fe, CNS atau SCN 2+. Oke.
Nah, kompleks inilah yang akan memberikan sama endapan juga berwarna merah. Ya, endapan atau warna larutannya menjadi merah. Nah, begitu larutannya berwarna merah, berarti menunjukkan Ag plusnya sudah habis. Dari sini berarti Anda dapat apa? Dari sini Anda dapat yang pertama ini ditambahkan berlebih, Anda tahu. Jadi ini nanti ketahuan berapa milimol atau mol awal Ag+. Ya kan? Dan kemudian yang di sini yang diliterasi dengan CNS ini nanti akan Anda tahu bahwa ini adalah mol sisa dari awal, gitu kan? Mol sisanya, ini mol sisanya. Ini mol sisa. Mol sisa Ag+. Artinya dari sini Anda kan sudah tahu bahwa ketika mol awal Ag+ yang ditambahkan di sini, sebagiannya bereaksi dengan Cl- membentuk AgCl, ya kan? Dan kemudian yang tidak bereaksi itu adalah Ag+ sisa ini. Dan Ag+ sisa inilah yang nanti bisa diketahui dari sini. Ag+ sisanya itu bisa diketahui dari literasi ini. Artinya apa? Artinya berarti Ag+ yang bereaksi dengan Cl-, ya, Ag+ yang bereaksi dengan Cl- itu bisa dihitung, ya. Ag+ yang bereaksi dengan Cl- itu adalah sama saja dengan molnya Cl-, ya kan? Mol Ag+ yang bereaksi dengan Cl- itu ya sama saja adalah mol Cl-, karena kan molnya sama. Ag+ bereaksi dengan Cl- untuk AgCl, ya nggak ada aminnya. Ya kan? Berarti setiap mol Ag+ yang bereaksi dengan Cl-, maka adalah mol Cl- itu sendiri. Oke? Dan ini bisa Anda hitung dari mol awal yang ditambahkan, mol Ag+ awal yang ditambahkan, yaitu ini, dikurangi dengan mol sisa, yaitu mol yang bereaksi dengan CNS-. Ya nggak? Atau sama saja adalah molnya CNS-. Karena ini sama juga. Mol CNS- sama dengan mol Ag+. Berarti mol Ag+ awal dikurangi mol CNS- itu adalah molnya Cl-. Maka dari sini nanti bisa ketahuan berapa mol Cl-. Paham ya? Nah, nanti ada contoh soal di bawah ini. Oke, ini contoh soalnya masing-masing kita bahas ya. Nomor 1, dalam suatu presipitasi, titrasi, ya, ada larutan Cl, larutan yang mengandung Cl- sebanyak 46 ml. Konsentrasinya tidak diketahui. Konsentrasinya tidak diketahui. Kemudian, ternyata ketika dia titrasi, dia membutuhkan untuk setaranya itu, untuk ekivalennya itu membutuhkan 31 ml AgNO3 dengan konsentrasi 0,6973. Lalu berapakah konsentrasi larutan klorida tersebut? Ini gampang sekali, karena apa? Mol Cl- itu sama dengan mol Ag+ yang ditambahkan. Gitu ya. Mol Ag plusnya bisa Anda hitung dari sini. Atau milimol ya, mol atau milimol. Milimol, milimol. Yaitu berapa? 31 dikali dengan 0,6973 dari soal itu. Ya. 31 kali 0,6973. Milimolnya adalah 21,6 milimol. Konsentrasinya berapa? Ya gampang, konsentrasinya tinggal milimol, 21,6 milimol dibagi dengan ini, mililiternya, 46 mililiter. Oke, karena sudah ketemu.
0,47 molar. Selesai, nomor 1. Oke. Nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Oke, nomor 3 ini adalah contoh MOR, ya. Contoh MOR, metode MOR. Metode MOR itu adalah titrasi langsung, ya. Nah, di sini ada mempunyai sampel yang beratnya itu 0,34 gram. Sampelnya itu mengandung klorida. Jadi ada sampel beratnya 0,34 gram yang mengandung klorida, nggak tahu berapa. Ini mengandung Cl-min. Oke, dan itu pengen ditentukan dengan metode MOR. Nah, ternyata ketika dia dititrasi dengan metode MOR, dia membutuhkan 48,2 ml Ag plus AgNO3 dengan konsentrasi sebanyak 0,1 molar. Gitu ya. Jadi ini sama. Berarti Anda bisa menghitung dari ini tadi, milimol. Cl-min itu sama dengan milimol Ag plus AgNO3 yang ditambahkan. Dari mana milimolnya? Milimolnya adalah molar kali volume, ya. Molar kali volume. Volume ini molar. Oke, berarti langsung Anda hitung di situ. Molarnya 0,1 molar, volumenya 48,2. Berarti 4,82 milimol. Ya kan? Berarti massa Cl-min-nya berapa? Massa Cl-min-nya adalah 4,82 kali AR-nya Cl itu adalah 35,5. Berarti 4,82 kali 35,5 sama dengan 171,1 miligram atau sama dengan 7 berapa kalau jadikan gram berapa? 1 2 3 0,171 gram. Gitu ya. 0,171 gram. Nah, berarti kadarnya yang ditanyakan persennya kan? Persentage-nya kan? Persentage-nya berapa? Ya, persentage-nya adalah 0,171 gram per. Ini sampelnya beratnya ini kan 0,34. 0,34 gram kali 100%. Kurang lebih ini 17, 34. Ya, kurang lebih 50%-an ya. Sekitar 50, sekian persen. Oke. Oke. 50,3% lah. 50,3. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah back titration atau dia pakai metodenya Volhard. Ya. Jadi ini adalah pertama ada sampel NaCl beratnya 0,5 gram. Jadi ada sampel NaCl beratnya 0,5 gram. Nah, Cl-nya nggak tahu berapa. Dia dianalisa menggunakan metode Volhard. Dengan cara apa? Dia tambahkan sebanyak ini. Ag plus awalnya ditambahkan sebanyak ini. Ini adalah awal. Ya. Jadi Anda punya Ag plus awalnya di situ. Jadi sampelnya ini ditambahkan, ya, sampelnya ini yang mengandung klorida ini, jadi awal ini dimasukkan, seakan dimasukkan, terus ditambahkan ini dimasukkan ke sini ya, ditambahkan Ag plus awal ini 50 mili, konsentrasinya 0,21. Berarti milimolnya berapa ini? Milimol awal, Ag plus awal,
adalah 50 kali 0,21. 10,5 milimol. Milimol ya. Milimol. Oke. 10,5 milimol. Kemudian sebagian Ag+ ini akan bereaksi dengan Cl, kemudian ada yang bereaksi. Jadi sebagian Ag+ bereaksi dengan Cl- membentuk AgCl sampai semua Cl-nya habis. Gitu ya. Kemudian ada Ag+ yang berlebih. Ag+ sisa. Ag+ sisa inilah yang kemudian dititrasi dan ternyata membutuhkan sebanyak 25 ml potasium tiocyanat sebesar 0,28 m. Ya, Ag+ sisanya itu ternyata dia setara dengan milimolnya tiocyanat min. Jadi milimol Ag+-nya di sini setara dengan milimol AgCNS min, berarti molar CNS min kali volume CNS min. Berapa? Molarnya adalah 0,28, volume yang dibutuhkan 25,5. Berarti 25,5 kali 0,28, 7,14 milimol. Berarti ini adalah Ag+ sisanya. Nah, artinya apa? Berarti Anda bisa menghitung berapa Ag+ yang bereaksi dengan Cl- kan? Ini. Anda bisa menghitung berapa Ag+ yang bereaksi dengan Cl-. Caranya gimana? Anda bisa menentukan bahwa milimol Cl- sama dengan milimol Ag+ awal dikurangi milimol Ag+ sisa yang bereaksi dengan CN-. Sisanya ini, awalnya ini. Berarti milimol Cl- sama dengan milimol Ag+ awal 10,5 dikurangi dengan 7,14. Berapa? 7,14. 3,36 milimol. Nah, ini adalah milimolnya Cl-. Ya. Berarti masanya Cl- berapa? 3,36 kali dengan 35,5 AR-nya. Kali 35,5. 119,8. 119,3 miligram. Ya, miligram. Atau sama dengan 0,1193 gram. Nah, berarti persen ya, atau kadarnya dari, kalau ditanyakan NaCl ya, persentage NaCl-nya, berarti Anda hitungnya bukan pakai AR-nya ini, sorry, bukan AR-nya Cl. Berarti AR-nya, saya hapus ya, yang ditanyakan bukan Cl-, tetapi yang ditanyakan adalah jadi massa NaCl. NaCl berarti 3,36 kali MR-nya NaCl. Na itu 23, Cl itu 35,5, berarti 58,5. Kali 3,36. 196,6 miligram atau sama dengan 0,1966 gram. Berarti persennya, persen NaCl 0,1966 dibagi. Sampelnya ini kan beratnya 0,5 bagi 0,5 kali 100%.
bagi 0,5 kali 139,3%. Oke, paham ya? Nah, untuk soal nomor 4, ini Anda kerjakan sendiri, seperti pada yang tadi sudah saya contohkan di depan. Ini adalah membuat kurva titrasi. Oke, jadi itu sampai hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan langsung menghubungi, boleh pada WA Group ataupun di WA personal. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat pagi.